Penderitaan itu pedih, Jenderal. Pedih. Sekarang coba rasakan sayatan silet ini. Juga pedih. Tapi tidak sepedih penderitaan rakyat. Saya orangnya pelan, tapi pasti. Belum juga mau bicara. Bicara! Ayo bicara. Tidak mau. Siksaan neraka ini belum dimulai, Jenderal. Kecuali Jenderal mau menurut apa kata saya. Bukan main wanginya minyak wangi Jenderal. Begitu harum sehingga mengalahkan Bung Amis darah sendiri. Masih tutup mulut. Tekan. 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 Ayo Tekan. Mana Nasution? Jawab. Mana? Ayo jawab. Terus bungkam. 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 Bicara. Ini baru terserah, Kabir. Bagaimana? Masih tetap tidak mau Tekan? Saya bisa injek sampai mampus, Jenderal. Tekan! Saya memahat, Jenderal. Sekarang saya akan memahat muka Jenderal. Habisin saja itu! Banyak! Bunuh dia! Bunuh! Sekali lagi, Jenderal. Silakan tekan surat pernyataan ini. Atau Arit yang akan berbicara. Silakan. Sekarang Arit akan bicara. Arit ini Arit tumpul, Jenderal. Sekarang mata Jenderal akan menikmati karatnya. Nih. Ujar. Menurut saya, satu, meningkatkan kepercayaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus kalau misalnya ada berita yang agak menyimpang dari Pancasila itu, kita tuh nggak harus langsung percaya gitu, kayak di research dulu benar apa enggak. Terus memahami arti dari komunis beserta ciri-cirinya biar kita tuh bisa menghindari gitu. Terus tidak melakukan hal-hal yang bersifat memberontak kayak melanggar Pancasila, kan itu termasuk memberontak. Nah, jangan sampai dilakuin. Dan yang terakhir, meningkatkan rasa nasionalisme kita ke Indonesia. Agar komunis tidak masuk lagi di era sekarang adalah dengan penyadaran kepada generasi penerus ya. Upaya penyadaran ini bisa dilakukan melalui pendidikan ya, melalui pelajaran di sekolah, bisa melalui brosur-brosur atau informasi apapun itu tentang bahayanya komunis ya. Sehingga generasi muda itu nanti tidak mudah terbujuk untuk masuk ke dalam atau mengikuti pengaruh komunis ini ya. Jadi melalui pendidikan ya, melalui pendidikan, dan itu tugas negara untuk menyadarkan generasi tersebut melalui pendidikan, melalui media massa atau melalui saluran-saluran lain agar paham ini tidak mendapat tempat di hati para generasi pemuda Indonesia. Itu caranya. Setahu aku, para pemimpin PKI itu tuh resah jika resolusi Dewan Jenderal itu berhasil. Maka kedudukan si PKI ini tuh bakalan jadi di ujung tanduk gitu, bakalan kayak disisihkan lah ibaratnya ya. Dengan alasan itu, mereka kata jadi pengen ngebantai jenderal-jenderal itu biar posisi mereka aman. Iya, oke. Dieksekusinya itu karena menurut Partai Komunis mereka adalah penghalang utama program Partai Komunis ketika ingin menguasai Indonesia ya. Jadi ke-6 jenderal inilah yang paling menentang keberadaan Partai Komunis. 6 jenderal inilah yang sangat tidak setuju dengan langkah-langkah komunis untuk mengganti ya ideologi Pancasila ya dengan paham komunis. Sehingga beliaulah yang dieksekusi ya atau dibunuh
dengan cara diculik, ada yang ditembak di rumahnya, kemudian dibawa ke lubang buaya dan seterusnya. Ya. Kemungkinan tuh Indonesia bakal jadi kayak korut, maksudnya tuh jadi tertutup gitu, kayak nggak terbuka sama negara lain, kayak ngurus negaranya we sendiri gitu, nggak minta bantuan, nggak gitu-gitu. Terus rakyat itu tuh bakalan dicekoki propaganda. Terus ya Indonesia itu bakalan kemungkinan besar tuh kena isolasi, ya kayak korut lagi aja kayak tadi gitu yang aku sebutin. Terus nasionalisme aset kemungkinan akan berakhir perang, dan Indonesia itu bakalan jadi banyak pertumpahan darah karena pada pengen kedudukan yang tinggi di Indonesia. Terus mungkin nanti tuh bendera Indonesia itu nggak akan merah putih lagi. Dan yang terakhir, DNID itu bakalan ngegantiin Soekarno. Wow, berandai-andai ya kita ya. Seandainya PKI berhasil menguasai Indonesia, maka Indonesia akan menjadi negara komunis. Di mana dalam negara komunis itu tidak diakui adanya agama. Bahkan agama akan dilarang untuk berada. Agama apapun itu, entah Islam, entah Kristen, baik Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, ataupun apapun, agama dilarang di dalam negara komunis. Ya, tempat-tempat ibadah dilarang, dan kita tidak boleh menyembah Tuhan. Ya, bagi faham komunis, agama adalah candu bagi masyarakat. Bagi paham komunis, agama adalah menghambat kemajuan negara, kemajuan masyarakat, ya. Karena di dalam paham komunis itu mereka yakin tidak ada Tuhan atau ateis, tidak mengakui adanya Tuhan, ya. Oke, itu alasannya. G30 SPKI itu tuh suatu kejadian yang berlatar belakang kudeta yang terjadi pada tanggal 30 September sampai 1 Oktober, di mana melibatkan 6 jenderal serta 1 perwira yang jenazahnya itu dimasukin ke lubang buaya. Dalang dari G30 SPKI itu tuh DNID. G30 SPKI adalah sebuah gerakan, ya, yang terjadi pada tanggal 30 September yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Gerakan itu adalah gerakan ingin menggulingkan kekuasaan yang sah, ingin mengganti ideologi Pancasila. Ya, kalian tahu kan ideologi Pancasila, di mana sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, artinya Indonesia itu mengakui adanya Tuhan. Indonesia memberi kebebasan kepada warga negaranya untuk beragama, agama apapun itu. Ya, kalau itu diganti dengan paham komunis, maka dalam paham komunis itu nggak ada agama. Ya, mereka nggak percaya akan adanya Tuhan, mereka ateis, ya. Jadi gerakan G30S PKI adalah gerakan yang ingin melakukan penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Itu. Kalau nggak salah itu ada teori yang bilang kalau Soekarno itu tuh udah tahu gitu kalau nanti tuh di 30 September itu tuh bakalan ada pembantaian jenderal. Dan ada teori juga yang bilang kalau Soekarno itu tuh ngundang kayak Untung CS dan lain-lain gitu yang berkelibatan sama PKI ke Istana Negara, datang buat kayak nyelesain gitu, kayak tolong dong selesain gitu, ini jenderal-jenderal ada yang gak loyal, ada yang beda pendapatnya sama aku gitu, jadi tolong bisa kan kayak gitu. Ngerti kan maksudnya? Kenapa beliau dituduh sebagai dalang? Karena beliau membiarkan peristiwa itu terjadi. Beliau tidak segera mengambil langkah tegas untuk kemudian membubarkan PKI. Bahkan beliau harus didemo oleh mahasiswa dulu, baru kemudian beliau memberikan sikap terhadap PKI. Ya. Kalau beliau di awal-awal langsung sigap, misalnya langsung perintah diselidiki siapa yang melakukan pembunuhan itu, tangkap yang melakukan pembunuhan, dan terbukti PKI yang melakukan pembunuhan, maka segera bubarkan PKI, maka nggak akan ada tuduhan, ya, terhadap Bung Karno kalau beliau salah satu sebagai dalang PKI. Ya, meskipun tuduhan ini harus dibuktikan ya kebenarannya benar apa tidak, ya itu.